Welcome back to Iktus Digital Service. Nah, teman-teman, tentunya kita masih dalam tema besar kita yaitu friendship. Dan minggu ini kita ditemenin oleh Kak Angel dengan tema yang cukup menarik yaitu sacrificial friendship. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap kita ikutin ibadah ini sampai selesai. Nah, teman-teman, selain IDS atau Iktus Digital Service, Iktus Community juga memiliki konten lainnya. Ya, seperti yang pertama ada Iktus Daily Devotion, di mana yang menjadi penulis adalah mahasiswa program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Dan yang kedua, kami mempunyai program yaitu webinar yang diadakan setiap bulannya dan juga dibuka untuk umum. Nah, untuk info lebih lanjut bisa cek di deskripsi, bisa klik link yang ada di deskripsi, atau bisa mampir ke Instagram kami yaitu iktus.community. Nah, well, enjoy the service. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di Iktus Digital Service. Mari kita tenangkan hati kita angkat pujian. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan, karena Kaulah yang menerangi langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan
Shalom Sobat Iktus, kita kembali lagi di Iktus Digital Service. Nah, pada minggu ini, sesuai dengan judul yang kalian baca di video, kita akan belajar tentang sacrificial friendship, atau persahabatan yang diwarnai dengan pengorbanan. Nah, mengapa tema ini diangkat? Mengapa kita penting untuk membahas sacrificial friendship? Karena tidak bisa kita pungkiri, kalau persahabatan zaman ini tuh banyak yang cenderung individualis, walaupun memang tidak semua ya. Banyak orang yang mau berbuat kebaikan untuk sahabat-sahabatnya yang bisa memberikan timbal balik atau bisa kasih benefit untuk dirinya. Atau ada juga yang suka enggan kalau berkorban lebih untuk orang lain. Misalnya, dia mau kasih uang ke orang yang membutuhkan, mungkin 5.000, 10.000, atau 50.000. Tapi kalau memberikan waktu untuk orang lain, dia nggak mau karena kayak ngerasa, wah itu udah terlalu berat. Nah, banyak yang persahabatan seperti ini. Jadi kita melakukan hal untuk orang lain dengan harapan orang itu akan memberikan timbal balik. Baik dia ngasih kita uang, ngasih kita bantuan, atau mungkin setidaknya dia tetap hadir dalam hidup kita. Nah, itulah mengapa kita mau bahas tentang sacrificial friendship. Apakah seperti itu pengorbanan dalam persahabatan yang dimaksud dalam kekristenan? Kalau bukan, seperti apa pengorbanan itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita pertama-tama bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul di Iktus Digital Service pada minggu ini. Kalau sebentar kami akan belajar tentang sacrificial friendship, dan untuk kami ya Bapa, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan kami dapat sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang pengorbanan, aspek pengorbanan dalam persahabatan, kita pertama-tama perlu persamaan persepsi dulu. Kita harus samain persepsi kita tentang signifikansi dari persahabatan dalam kekristenan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, seringkali di gereja-gereja itu dikasih tahu kalau ada hierarki dalam kasih. Yang pertama ada kasih agape yang sering dikatakan sebagai kasih Allah. Yang kedua ada kasih filia atau kasih dengan sesama manusia. Dan yang terakhir dan yang paling bawah dan seringkali dianggap kasih yang bukan berasal dari Allah tapi dari hasrat pribadi manusia, yaitu kasih eros, yang biasa identik dengan cinta seksual antar lawan jenis. Nah, itu seringkali ada hierarki seperti itu. Nah, tapi ada teolog lain yang bernama Shelley McFadden yang dia memberikan rumusan yang berbeda tentang 3 kasih ini. Dia berkata bahwa baik kasih agape, filia maupun eros merupakan 3 dimensi dari satu kasih Allah yang sama. Artinya ketiga kasih ini setara. Gak ada yang lebih tinggi satu dengan lain. Dia menggambarkan kasih agape itu sebagai kasih yang kreatif, yang kasih Allah yang kreatif yang merayakan eksistensi atau merayakan kehidupan. Dan dia mengartikan kasih eros sebagai kasih yang menyelamatkan, yang rindu agar sesamanya menemukan keutuhan dan menarik orang untuk mendekat kepada Allah. Dan yang terakhir, kasih filia yang akan kita bahas lebih detail pada minggu ini. Nah, kasih filia ini dia gambarkan sebagai kasih yang menopang, kasih yang bersuka cita karena hubungan yang dijalin dengan Allah dan dengan sesama. Jadi perlu ditekenin di sini bahwa kasih filia itu nggak terbatas hubungan antar manusia, tapi juga hubungan dengan Allah. Oleh karena itu dia menggambarkan dengan lebih mudah, dia kasih analogi yang lebih gampang untuk kita pahami. Dia berkata bahwa Allah sebagai ibu berkata, aku bersuka cita atas keberadaanmu. Nah, ini adalah ekspresi kasih agape, kasih yang bersuka cita atas eksistensi, atas ciptaan. Lalu ia berkata Allah sebagai kekasih mengucapkan kamu berharga melebihi semua yang dibayangkan. Nah, ini adalah kasih eros. Dan yang terakhir, Allah sebagai sahabat, filia, mari kita semua memecahkan roti bersama-sama dalam persekutuan dan dalam sukacita. Nah, ini adalah kasih filia. Oleh karena itu kita harus pahami sebelum kita lebih lanjut bahas tentang pengorbanan, tentang sacrificial friendship,
kita perlu paham dulu bahwa kasih filia itu nggak boleh dianggap sebagai kasih yang sampingan. Karena ketiga kasih ini setara, baik agape, eros maupun filia itu sendiri. Jadi itu, kita harus samain dulu persepsinya. Nah, kasih agape juga seringkali dikaitkan dengan pengorbanan ya. Jadi dikatakan bahwa kasih agape Allah, kasih Allah terwujud dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya ini nggak bisa dibilang salah juga. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya ada aspek pengorbanan dalam kasih filia. Karena Tuhan Yesus pun mati bagi sahabat-sahabatnya. Nah, untuk ini mari coba kita buka Injil Yohanes 15 ayat 13. Nah, akan menjadi ayat utama pembahasan kita pada minggu ini. Izinkan saya bacakan ayatnya. Yohanes 15 ayat 13 berbunyi, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, di sini ayat itu mengindikasikan bahwa filia merupakan dimensi kasih yang berkorban. Dalam kasih filia, dalam kasih persahabatan, kasih seseorang akan yang lain itu dibuktikan dengan kerelaannya untuk memberikan nyawanya bagi sesamanya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13 ini. Gak ada kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya untuk sesamanya. Jadi di sini kita lihat ada pengorbanan dalam kasih filia. Nah, lebih spesifik lagi kita bahas ayat ini. Kita harus pahami ya, bahwa pengertian friendship atau persahabatan itu nggak universal dalam segala zaman. Maksudnya gimana? Jadi apa yang kita pahami saat ini, sahabat, misalnya kita lihat sahabat sebagai orang yang dekat dengan kita, orang yang berbagi hidup. Nah, itu konsep persahabatan pada zaman ini, pada zaman modern. Tapi itu dapat berbeda pada zaman dulu, pada zaman ketika Injil Yohanes ditulis. Karena persahabatan merupakan fenomena sosial yang posisi dan perannya dalam masyarakat itu ditentukan dan berubah seiring perkembangan budaya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau benar-benar memahami Yohanes 15 ayat 13, kita perlu pertama-tama paham dulu nih, persahabatan apa sebenarnya yang dimaksud dalam Yohanes 15 ayat 13 itu. Nah, buat lihat perbedaannya ya, perbedaan persahabatan pada zaman modern dan zaman Injil Yohanes ditulis, saya menyebarkan survei singkat yang diberikan kepada mahasiswa program studi teologi STT Ekumene Jakarta atau IKTUS Community. Nah, di survei ini saya bertanya, apa definisi persahabatan atau friendship bagi kalian? Nah, jawabannya ini beragam ya. Ada yang bilang orang yang selalu hadir ketika dibutuhkan, ada orang yang dengannya kita berbagi hidup, tempat berkeluh kesah, yang saling mengerti, lebih dekat dari saudara. Bahkan ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang bahwa dia yang terdekat selain Tuhan dan orang tua. Nah, hampir semua jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi mereka mengartikan persahabatan sebagai hubungan yang spesial antara dua orang atau lebih, yang dimana di situ kita saling berbagi cerita, berbagi hidup, saling menopang, selalu ada untuk satu sama lain. Nah, ini merupakan pengertian persahabatan yang sangat baik. Cuma kalau kita lihat zaman dulu, sebenarnya persahabatan itu agak beda konsepnya. Sebenarnya pada zaman dulu, pada zaman awal Perjanjian Baru ketika Injil Yohanes ditulis, ada banyak juga konsep persahabatan. Tapi salah satunya yang melandasi Yohanes 15 ayat 13 itu adalah konsep persahabatan yang dipopulerkan oleh filsuf-filsuf klasik di Athena. Nah, bagi mereka, persahabatan adalah kewajiban sosial yang sifatnya timbal balik demi kesejahteraan masyarakat dalam suatu polis. Saya ulangi sekali lagi, persahabatan adalah kewajiban sosial yang sifatnya timbal balik demi kesejahteraan masyarakat suatu polis. Nah, kalau ada yang bingung polis itu apa? Polis sejenis kota kuno atau dalam bahasa Inggris disebut city state. Lebih mudahnya anggap saja itu masyarakat dalam sebuah kota atau wilayah tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya perbedaan definisi persahabatan pada zaman kuno dan pada zaman ini. Yang tadi saya singgung, pada zaman ini dia lebih fokus ke relasi yang kedekatan, sedangkan kalau zaman dulu, terutama yang melandasi Yohanes 15 ayat 13 ini,
dia lebih terbuka atau dia lebih fokus pada implikasinya bagi orang lain, bagi masyarakat luas. Kalau kita lihat kan ini masyarakat dalam suatu polis. Jadi bukan hanya dengan circle terdekat kita. Nah, itu perbedaannya. Bagi mereka, bagi filsuf-filsuf ini, persahabatan adalah hubungan yang setara antara dua pihak atau lebih yang hidup sesuai dengan etika kewargaan yang berlaku dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Nah, bahkan menurut mereka, seseorang itu dapat merelakan nyawanya bila diperlukan. Ini terbukti dari pernyataan Plato yang berkata, hanya orang-orang yang mengasihi yang dapat memberikan nyawanya bagi orang lain. Jadi konsep memberikan nyawa bagi sesama itu bukan konsep yang baru, bukan yang khusus dalam Injil Yohanes itu, bukan. Tapi itu merupakan budaya persahabatan yang udah ada pada zaman itu. Jadi bagi mereka ukuran atau bagaimana kita bisa melihat sahabat yang baik, itu bagaimana dia berdampak bagi sahabat atau kayak rekan kerjanya dan kota atau wilayah di mana dia berada. Konsep yang tadi kita baru saja pelajari, yaitu konsep persahabatan dari filsuf-filsuf klasik di Athena, itulah yang akan menjadi landasan kita untuk memahami Yohanes 15 ayat 13. Nah, seringkali orang-orang tuh memahami Yohanes 15 ayat 13 ini untuk menandakan bahwa kita adalah sahabat Allah, untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus yang berani mengorbankan nyawanya untuk kita adalah sahabat yang sejati. Nah, ini saya dapat dari survei juga. Dari 33 responden survei yang sama, yang saya sebarkan ke Iktus Community, banyak sekali yang menjawab seperti itu. Nah, mungkin malah sebagian besar menjawab seperti itu. Nah, tapi dengan memahami konsep tadi, persahabatan tadi, kita bisa melihat makna yang lebih luas dan bisa menarik implikasinya untuk kehidupan persahabatan kita pada zaman modern ini. Nah, karena seperti yang kita ketahui ya, kalau memberikan nyawa bagi sahabat atau sesama itu bukan konsep persahabatan yang khusus di Injil Yohanes yang telah saya sebutkan tadi, melainkan itu merupakan konsep yang umum. Nah, tapi ada perbedaannya nih antara Yohanes 15 ayat 13 dengan konsep-konsep atau budaya persahabatan yang udah ada. Ini juga membawa kita pada makna dari Yohanes 15 ayat 13 yang pertama, yaitu menjadi pengingat pentingnya tindakan nyata dalam persahabatan. Jadi pengajaran Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13, yaitu memberikan nyawa bagi sesama, itu sungguh-sungguh terrealisasikan dalam kehidupan Yesus. Alih-alih seperti para filsuf yang hanya membicarakannya, yang istilah zaman kita hanya jadi wacana, Yesus sungguh-sungguh memberikan nyawanya bagi semua orang, bagi sahabat-sahabatnya. Nah, di sini kita melihat bahwa konsep yang baik dan tindakan kita harus sejalan ketika kita menjalin hubungan persahabatan dan sebenarnya ketika kita menjalani seluruh kehidupan kita. Saya kasih contoh yang paling mudah. Misalnya kita sebagai pelajar, entah SMP, SMA, atau bahkan kuliah. Kita punya teman kita yang tidak ngerti saat mengerjakan tugas. Dia nggak paham, ini gimana ngerjainnya. Nah, kita sebagai sahabat, sebagai rekan belajar, diperhadapkan dengan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita abaikan aja, biarin aja dia nggak ngerti. Tapi banyak dari kita yang nggak enakan ya. Dan biasanya nih orang-orang yang nggak enakan diperhadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia bantu ajarkan, supaya temannya bisa paham dan bisa mengerjakan sendiri. Atau pilihan kedua, dia kasih contekan. Nah, kalau kita sendiri tahu nih ya, kalau kita memberikan contekan, orang teman yang kita bantu itu nggak akan mengerti sebenarnya. Jadi dia cuma dapat nilai bagus, tapi dia belajar nggak memperoleh ilmu apa-apa. Tapi di satu sisi, kalau kita mau belajar, kita harus berkorban apa? Waktu, tenaga, pikiran, dan seperti itu. Nah, di sini ini salah satu contoh pengorbanan yang paling sederhana. Mau nggak kita memberikan waktu kita untuk mengajarkan teman-teman kita yang belum paham, daripada kita langsung kasih contekan? Dan ada contoh-contoh lain dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Yohanes 15 ayat 13 ini menjadi pengingat bahwa sacrificial friendship, pengorbanan, persahabatan yang diwarnai dengan pengorbanan, itu harus diwujudkan dalam tindakan yang benar-benar nyata. Di mana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi sahabat-sahabat kita.
Itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Nah, Yohanes 15 ayat 13 itu mengingatkan bahwa sacrificial friendship atau persahabatan yang diwarnai dengan pengorbanan itu bersifat inklusif. Nah, kita bisa lihat ya, konsep dari filsuf-filsuf di Athena itu berkata bahwa persahabatan harus berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dan kita lihat juga Tuhan Yesus Kristus. Ia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Seluruh umat manusia. Bukan hanya ke-12 muridnya, bukan hanya orang-orang yang mengikutinya ketika ia hidup di bumi. Di sini kita melihat bahwa persahabatan atau sacrificial friendship itu adalah persahabatan yang terbuka. Dengan kata lain, kita harus berani mengundang orang-orang atau memperlakukan orang-orang sebagai sahabat. Nah, maksudnya gimana? Kan kalau kita mau realistis, nggak mungkin kita bisa dekat sama semua orang ya. Nggak mungkin kita bisa benar-benar berbagi hidup, berbagi cerita, apa adanya pada semua orang. Nggak mungkin. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud terbuka, itu bukan berarti kita deket banget sama semua orang, bukan. Tapi lebih bagaimana kita memperlakukan semua orang. Bagaimana kita menyambut semua orang. Pelajarannya, orang hanya mau menolong atau orang hanya mau berkorban untuk circle terdekat dia. Misalnya, emang teman dekat aku nih, ya udah aku mau bantu dia karena memang dia teman dekat aku. Atau golongan tertentu, misalnya ras, kelas sosial, atau yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan belum dapat dikatakan pengorbanan. Karena pengorbanan itu terbuka sifatnya. Pengorbanan atau sacrificial friendship adalah persahabatan yang inklusif. Jadi kita harus berani membuang ego kita atau mengorbankan ego kita untuk berani merangkul, menyambut, dan memperlakukan semua orang sebagai sahabat kita. Kita menolong mereka, kita berkorban bagi mereka dengan kasih, dengan pengertian, sebagaimana kita memperlakukan orang-orang yang memang benar-benar dekat banget sama kita. Jadi seperti itu. Mau kita sebaik apapun, tapi kalau kita nggak berani melakukan hal yang sama untuk orang lain, untuk orang yang mungkin nggak terlalu dekat, kita belum dapat dikatakan menghidupi sacrificial friendship itu. Karena sacrificial friendship, salah satu kuncinya adalah inklusif, dia terbuka bagi semua orang. Nah, kita udah ada di ujung sharing ini, dan izinkan saya kasih kesimpulan sebelum kita menutup. Jadi pertama, sebelum kita memulai semuanya, kita harus ingat terlebih dahulu. Kalau kita harus memperhatikan sesama kita. Jangan sampai kita fokus doa, baca Alkitab, segala macam, tapi kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Karena ingat, wujud kasih kita kepada Allah harus tercermin dalam perilaku kita terhadap sesama. Makanya kasih filia itu penting dalam kekristenan. Dan sama pentingnya dengan kasih agape, dengan kasih eros juga. Nah, dan dari Yohanes 15 ayat 13 ini, kita belajar bagaimana cara kita menghidupi sacrificial friendship atau persahabatan yang diwarnai dengan pengorbanan ini. Yang pertama, ingat aksi nyata. Aksi nyata adalah kuncinya. Jangan sampai kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak melakukan itu. Ingat bahwa persahabatan itu bukan sekadar apa yang orang rasakan, tapi apa yang orang lakukan. Persahabatan bukan berbicara tentang kedekatan aja, kedekatan kita dengan orang-orang tertentu yang dikatakan berbagi hidup dan lain sebagainya. Tapi persahabatan juga berbicara tentang apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita ambil sebagai wujud persahabatan kita. Nah, itu sacrificial friendship. Lalu jangan lupa bahwa sacrificial friendship itu juga bersifat terbuka, di mana kita memperlakukan semua orang dari golongan apapun tanpa membeda-bedakan. Kita memperlakukan mereka semua sebagai sahabat, layaknya orang-orang terdekat kita. Dan dengan menghidupi dua hal ini, mewujudkannya dalam aksi nyata dan berani untuk bersikap sama pada semua orang, berani bersikap terbuka bagi semua orang, barulah kita dapat dikatakan menghidupkan sacrificial friendship yang ada dalam Yohanes 15 ayat 13. Oke, jadi cukup sampai sini sharing minggu ini. Dan sebelum kita mengakhiri sharing ini, marilah kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih
karena kami boleh mendengarkan sharing tentang sacrificial friendship pada minggu ini. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini dapat sungguh-sungguh kami aplikasikan dalam kehidupan persahabatan kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidup ini. Hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. This is us, ya. Kami benar-benar sarangnya kalian. Dan tidak pernah bosan sebenarnya nggak ada salahnya menghargai pendapat mereka, tapi kan